Dokter, thank you. Kita langsung aja dok, karena waktu kita sebentar. Jadi teman-teman, topiknya malam hari ini adalah gangguan stres pasca trauma atau kita sering kenal dengan PTSD ya dok, benar nggak dok? Ya, benar PTSD benar. Post Oke, traumatic stress disorder traumatic ya. stress disorder. Oke dok, dok langsung aja dok. Dokter boleh kasih tahu nggak sebenarnya PTSD itu apa? Apakah semua orang bisa mengalami PTSD atau enggak dok? Oke, PTSD itu memang diawali adanya suatu stres yang memang ada pemicu sebelumnya, dan ini memang didapat kalau pada posisi situasi yang dia belum pernah merasakan, kemudian ini biasanya di bawah tidak lebih dari 6 bulan. Nah, kalau dibilang semua itu uh, bisa merasakan ya tergantung ya Iya. situasinya juga. Dan biasanya ini kebanyakan itu pada situasi tertentu, seperti misalnya ya trauma dengan pacar ya kan, terus kemudian ada pelecehan Oke. seksual, kemudian Oke. kayak dia pernah mengalami gempa bumi, atau sepertinya kita katakan ya bencana lah, Bencana. bencana Oke. seperti iya, Oke, bisa sih berarti seperti itu. penyebab penyebab seseorang bisa mengalami gangguan stres pasca trauma atau kita bilangnya PTSD tadi ada bencana, ada pelecehan seksual, kekerasan Iya, gitu ya dok. salah satunya seperti itu. Berarti orang itu bisa disebut mengalami PTSD tidak semesti dia harus mengalami kan dok. Misalnya kalau saya menyaksikan peristiwa yang sangat menyeramkan itu saya bisa kemungkinan ada peluang PTSD juga nggak dok? Tergantung dari keluhan si pasien, apa yang dia rasakan, Oke, kan? oke, berarti Nah, dari tergantung apa yang dia keluhannya ya, rasakan, gitu. iya. Nanti kan kita gali kembali, kemudian kita nilai bagaimana kondisinya begitu. Jadi kita lihat sebelum apa yang mungkin sebelum yang dia rasakan. Misalnya kayak tadi itu kan, iya dok, saya kemari karena mungkin sebelumnya dia pernah kena tsunami atau keluarganya kena tsunami, seperti itu kurang lebih. Kayak kemarin ada kejadian tuh seperti di Sumatera Utara ya, gempa bumi kan di, kalau saya tidak salah, di Tapanuli Tengah apa Selatan tuh, kalau nggak salah. Itu kan bisa aja orang yang mengalami itu, yang dia menyaksikan atau dia pun yang mengalami, ataupun keluarganya yang kena begitu. Oke, berarti bisa lingkungan juga ya dok yang memicu PTSD tadi. Oke, Iya, teman-teman boleh tulis pertanyaan langsung di kolom komentar ya dok. Kita tanya-tanya, kita jawab-jawab dulu. Ini ada dari iya, iya, Arman. Siap ya dok ya sama pertanyaannya. Ya, pertanyaan iya, kedua. iya. Bedanya trauma biasa dengan PTSD apa dok? Apa bedanya dok? Tergantung nih trauma apa nih. Trauma bagaimana gitu ya. Kita lihat dulu lah ya traumanya. Atau karena trauma dengan sesuatu yang misalnya eh, yang lebih spesifik kita katakan, ya mungkin dengan, kalau PTSD ini lebih sering ke adanya stresor yang berkepanjangan ya, tapi tidak lebih dari 6 bulan. Mungkin trauma yang hanya singkat-singkat ya bisa kita katakan dengan stres akut ya, Oke, anggaplah begitu. ini ya trauma yang akut gitu dok. Bisa trauma Iya, biasa itu bedanya apa berarti dok? dari segi onsetnya, dari apa namanya, dari waktunya ya, waktunya. Oke. Makanya Oh, kalau kayak PTSD tadi biasanya sih kurang lebih dari 6 bulan ya oke, oke, dialami oke. gitu. Berarti kalau yang kita katakannya kayak stres akut mungkin ya di bawah itu, bisa berminggu atau bulan, tapi tidak lebih dari 6 bulan Oke. begitu. Lanjut ya dok ya. Ini Iya. ada pertanyaan sih. Nah jadi ini kita kan memang spesial bulan ini edisinya campaign ya dok ya, Yes Curhat karena ada Iya. mental health gitu. Nah ini ada Mm. pertanyaan bagusnya curhat via DM, jadi privasinya terjaga kali ya. Jadi memang syaratnya teman-teman curhatnya harus di kolom komentar yang di profil sebelumnya. Nanti teman-teman boleh kalau misalnya kepanjangan ceritanya panjang boleh langsung DM, tapi tetap wajib harus dari kolom komentar ya kalau untuk cerita bisa dipilih mau Iya. cerita apa. Kita pasti bantu kok. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini dari Kak Ita 1818. Pertanyaannya, Dok, trauma sama mantan gara-gara toksik harus segera ke psikiater nggak sih? Baru mau coba bulan depan tapi masih takut. Nah, ini banyak banget dok sekarang anak muda. Mungkin saya juga gitu. Gimana dok? Itu tadi kan Mbak, saya bilang kan mungkin karena itu tadi dibilang masalah.
ya cowoknya yang toksik, ya dia udah ngerasain sudah dampaknya besar sama dia. Artinya begini, mungkin bisa sampai cemas, mungkin bahkan sampai depresi, kan begitu kan Mm. efeknya dari trauma tersebut gitu. Nah, ya kalau udah seperti itu yang dirasakan, ya mungkin ya harus konsultasi ke psikiater. Artinya apa? Tambah lagi mungkin aktivitas sosial sudah terganggu, kemudian Iya, makan mungkin nggak mau, sampai bahkan mengurung diri, ya kan? Nah, iya, harus benar. dikonsultasikan ke psikiater Oke, berarti ini Kak gitu. Ita, berarti memang harus ketemu psikiater ya, minta pertolongan ke Iya, profesional. Ya, oke, biar lebih dilihat betul. sampai mana gitu traumanya. Oke, thank you dokter. Ini lanjut, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan adalah gejala-gejala utama dan tambahan. Wah, ini kayak kuliah. Gejala-gejala utama dan tambahan PTSD kalau dari DSM gimana, Dok? Dan waktu yang harus dipenuhi agar diagnosis PTSD ditegakkan harus berapa lama punya gejala itu? Ini berat loh kayaknya. Coba dokter bantu kita. Ini masih Memang kalau cerita gejala-gejalanya itu kan memang kita tahu bahwa seperti saya bilang tadi, di diagnosis ini kan juga timbulnya kan tidak lebih dari 6 bulan ya, dengan berbagai apa namanya, bukan manifestasi klinis yang tentunya adanya trauma ya, tentunya kan begitu kan. ya. Kemudian peristiwa yang mungkin bisa jadi berulang-ulang dia alami, kan begitu kan. Tambah lagi ini adanya itu tadi saya bilang, mungkin bisa jadi adanya depresi, anxietas, kemudian ada penerikan diri untuk dirinya. Tapi yang lebih penting, sebelum itu terjadi dia sudah mengalami adanya stresor yang berat. Artinya itu tadi stres, ya kayak tadi bisa jadi karena karena pacar, kemudian adanya masalah kayak bencana alam, kan begitu kan. Lalu hal yang berat dialami sama mungkin pelecehan seksual, seperti itu, ya kan, Hmm. Oke, begitu. oke, oke. Ini saya penasaran sih dok. Sebenarnya tadi kan dokter selalu sebut tergantung stresornya apa. Berarti ada gejala ringannya sampai ke gejala terberat sampai kita baru bisa bilang oh ini kayaknya kamu memang stres pasca trauma deh. Gejala-gejalanya apa dok? Boleh nggak di spill gitu? Iya, kan tadi saya bilang di awal gejala tadi, eh, sampai dia alamin sampai aktivitas sehari-harinya pun sudah tidak bisa dia lakukan, ya kan. Kemudian cuman kalau yang ringan itu dalam beberapa minggu, ya kan. Kalau memangnya nanti dia ada yang tingkatan satu lagi, tidak lebih dari apa namanya, di bawah beberapa bulan. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 3 bulan kalau saya tidak salah. Nah, nanti baru naik ke PTSD sendiri, tidak lebih dari 6 bulan keluhannya. Tapi itu tadi dengan uh, tambahan adanya stresor yang sebelumnya yang dia rasakan ya. Uh, Begitu, Oke, Pak. ada pemicunya dok ya. Nah, Pemicunya, bisa benar-benar pemicunya. pemicunya nanti dok kita kenali. Misalnya kalau saya mungkin punya teman atau mungkin diri saya sendiri dok. Mungkin triggernya itu biasanya apa dok? Apakah gejalanya apa kayak ketakutan, apa tiba-tiba nggak fokus? Biasanya apa dok? Karena kita kan nggak tahu nih saya PTSD atau enggak ya. Uh-uh. Oh, biasanya ada gejala-gejala apa namanya itu, ada sih tambahan kayak gejala-gejala seperti otonomik tuh ada. Kayak misalnya apa namanya, seperti kayak apa, ya bisa jadi kayak keringat dingin, kemudian kalau bisa apa namanya, ya sulit tidur, bisa cemas, karena kan ya memang cemas ini luas ya, kayak, dan depresi tadi saya bilang gitu. Nah, memang gejala-gejala seperti itu memang ada. Lebih beratnya itu bisa mungkin sampai karena trauma yang berat dirasakan, bisa bahkan sampai bunuh diri, bisa. Hmm, iya oke Kan oke. gitu. Wah, wah dampaknya serius banget. Berarti dok kalau memang udah Iya. kayak gitu, ini ada pertanyaan tadi ya. Berarti kalau ini ada pertanyaan saya tampilkan dulu. Selanjutnya nih dok ya, kalau misalnya stresornya di masa lalu atau waktu kecil, mungkin nggak sih dok PTSD-nya baru ada waktu dewasa? Mungkin nggak dok? Munculnya malah pas kita udah dewasa. Oh, kan udah lebih, tidak kan sudah lama. Tadi kan masanya kan tadi saya bilang onsennya kan tidak lebih dari 6 bulan kan gitu kan. Kalau ini mungkin jadi apa ya, traumatik, masa apa namanya, masa kecil ya jadinya. Oh, bukan PTSD Dampaknya itu tadi. iya, iya, jadi dampaknya itu nanti pada saat dia dewasa ada timbul jadinya. Seperti mungkin dia, jadi balik lagi
anak ini kok sering cemas atau dia jadi depresi kan gitu, atau gejala-gejala yang lainnya pasti ada timbul. Itu memang kita harus kita gali lagi lebih dalam, artinya bagaimana sebelum-sebelumnya hubungannya bagaimana begitu. Ya, oke, thank you. Teman-teman kalau mau Ya. cerita mungkin boleh lebih spesifik lagi. Jadi mungkin kita, karena terlalu luas ya dok ya, kalau mau dibilang trauma apa, kita nggak bisa bedahnya sampai di Iya, mana. Ya, dan iya, makanya mungkin betul. kalau kita cari di Google pun mungkin ya dok, kalau saya misalnya tiba-tiba kayak ngerasa gejala, kok saya setiap misalnya lihat cowok brewokan kok saya takut ya gitu ya kan. Bukan dokter ya dok, bukan mungkin dokter. Misalnya, Iya, iya, gitu iya. kan, berulang ini apa saya lagi PTSD ya, apa saya punya diagnosa PTSD. Kalau cari di Google kan terlalu luas ya dok ya, Luas ya, jatuhnya betul, betul, diagnosis betul. sendiri. Nah ini yang paling Iya, sekarang tuh banyak banget orang yang udah diagnosis dirinya iya, sendiri, padahal belum tentu itu iya, diagnosanya. Oke. Nah berarti iya dok, kan. oke, singkatnya dok, singkatnya pengobatan apa atau kita harus ngapain dulu nih? Misal kalau saya PTSD, saya harus ngapain dulu sebelum saya berani ke psikiater gitu minta pertolongan Oke, misalnya? memang kalau dari segi pengobatan biasanya kita lakukan ada dua tipe ya Mbak ya. Iya. Yang pertama itu non farmakologi dengan farmakologi. Kemudian biasanya kalau dengan non farmakologi itu biasanya dengan lakukan pada saat timbul ataupun hal yang dirasakan oleh si pasien ataupun pada yang merasakannya, biasanya kita pertama bisa dengan lakukan terapi relaksasi pernafasan, kemudian meditasi, kemudian juga dengan CBT begitu bisa kita lakukan nanti dengan digabung juga dengan pengobatan tadi dengan farmakologi. Oke, berarti Iya, kalau kalau tidak menemui tenaga profesional itu bisa berdampak ya dok ya. iya, Maksudnya nanti iya, kita bahkan nggak tahu udah sampai mana tahapan trauma kita tadi. iya, Oke, 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 oke. Thank you, Dok. Nah, jadi iya. teman-teman spesial hari ini, teman-teman masih punya nih kesempatan buat tuliskan pertanyaannya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Dokter Harsbi, kalau misalnya nih, bukan nggak usah cerita pasien deh, contoh kasus deh dok yang pernah dokter temuin tentang PTSD itu apa dok? Apa karena bencana atau karena pelecehan seksual? Biasanya karena paling Eh, banyak. paling banyak itu karena menjalin hubungan ya dengan lawan jenis. Artinya dia seperti ini, dia sudah menjalin hubungan, kemudian dia sudah, kalau kita bilang ya udah pol-polan lah, udah Iya. mati-matian begitu. Nah ternyata dia bisa. Terus bencana juga ada, seperti kayak di bencananya di luar, dia berobatnya di sini karena mungkin kan keluarganya di sini. Karena di sana dia hanya bekerja, mungkin ada bencana dia apa namanya ngedrop. Arti ngedrop itu seperti ini, tidak bisa lagi melakukan aktivitas sehari-hari sosial juga, jadi disarankan untuk balik ke kampungnya dan melakukan pengobatan begitu. Oke, ini fakta sih dok. Fakta kalau ternyata orang yang mengalami gangguan trauma, gangguan stres pasca trauma itu adalah karena relasi ya dok. Faktanya ternyata. Waduh. Ya Jadi hampir tahu. kebanyak. Ya nggak boleh takut dong ya kan. Oke, oke. Iya, Dok. Kuncinya yakin sama komit ya. Waduh, balik lagi nih lagi ke topik ya. Ini pertanyaan, pertanyaan terakhir. Kalau di relaksasi pernapasan justru karena rileks malah traumanya makin muncul. Gimana ya itu dok? Ini mungkin pengalaman pribadi pasien ya dok ya. Iya, untuk Bang Armando Luis ya. Ini memang saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan bagus ya. Eh iya, untuk masalah relaksasi itu kan artinya di saat timbul kondisi tidak nyaman, mungkin timbul cemasnya ataupun perasaan seperti jantung berdebar-debar yang dirasakan karena teringat flashback ya, teringat kembali ya kan. Kalau dilakukan dengan relaksasi kita untuk bisa lebih tenang. Memang di samping itu juga dibantu dengan obat-obatan agar ngebantu kita juga bisa lebih rileks karena gitu. Karena kan di saat itu kan bisa aja ketidakstabilan zat-zat yang di otak begitu. Jadi Oke. dibantu. Memang harus dilakukan. Relaksasi juga nggak mesti harus apa ya? Relaksasi itu nggak mesti juga harus timbul serang apa namanya teringat lagi gitu kan. Ya setiap saat kapanpun dimanapun kita lakukan ya bisa saja kan gitu. Jadi bisa tetap tenang. Begitu. Oke, itu ya Bang. Bang Ini Armando.
tim penanya yang Armando paling kita. Luis. Iya, saya seneng kali, seneng kali. Ini pertanyaan berat-berat dok, saya aja kayak tadi ngerti nggak sih? Dokter ini mau di penghujung live Instagram, dokter. Jadi teman-teman memang kita nggak bisa jawab semuanya karena dari itu teman-teman boleh langsung ngobrol sama Dokter Hasbi nanti di YesDoc, silakan install aplikasi YesDoc di App Store atau di Play Store, langsung cari YesDoc dan teman-teman nggak usah ragu, teman-teman bisa video call langsung sama Dokter Hasbi seperti saat ini. Dan tinggal Benar. langsung klik linknya yang ada di kolom komentar sudah saya sematkan. Dokter Hasbi terakhir deh. Apa harapan dokter kan kita ini kampanye mau memang mental health ya dok. Harapan dokter nih untuk orang-orang yang masih teman-teman yang masih takut, masih ragu, masih malu kalau ketemu psikiater, masih menganggap kalau psikiater itu pasti dengan obat. Padahal sebenarnya ngobrol aja bisa ke psikiater kan Benar. dok ya. Iya, Nah, benar-benar. gimana dok membuat teman-teman itu biar lebih percaya, lebih berani untuk ngobrol sama psikiater? Mungkin dokter ada motivasi? Oke, oke. Jadi memang apabila pada teman-temannya mungkin merasa punya keluhan, biasanya kita itu sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan ataupun meredamnya ya. Mungkin kalau di saat-saat kita tidak mampu atau kita sudah tidak sanggup lagi, saya sarankan memang kita harus bercerita dengan orang lain atau dengan yang lebih paham terhadap Ya, kondisi kita. Kemudian jadi ya jangan ragu lagi gitu. Dan benar kata Mbak Ivo, ke psikiater itu tidak mesti dengan obat-obatan, dengan ya, konsultasi. Ya kita kan konsultasi, masalah masalah pakai obat-obatan atau tidak itu nanti tergantung sejauh mana kondisi kita begitu. iya. Setuju. Nah, ini kita mau hapus stigma itu ya dok ya kalau ke Stigma psikiater benar. pasti obat. Nah, Ya, padahal tidak kalau semua, tidak semua. memang teman-teman butuh teman ngobrol gitu, tapi dengan orang yang tepat ya curhat amannya ya sama psikiater atau sama dokter spesialis jiwa. Oke deh, kita baca Ya, dikit-dikit lagi nih dok. Ini ada yang bilang nih harus diperpanjang. Ini banyak yang mau dengar kalau masalah hubungan dok. Ini ada yang komen, terus ada yang bilang temanya sangat menarik. Terima kasih. Lalu berarti sehat-sehat harus panjang buat umur part 2 ya Mbak ya. dokter.